Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita termasuk orang khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebagus-bagus kalian adalah orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkannya. Jadi kita hidup di dunia ini kalau ingin menjadi sebagus-bagus manusia, kita hanya punya dua pilihan. Satu, orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkannya. Itu bahasanya Rasulullah, khairukum, sebagus-bagus kalian adalah orang yang ta'allam Al-Quran, yang belajar Al-Allamu atau mengajarkan, yang tak bisa belajar, yang bisa ngajar. Karena Al-Quran ini sumber syariat. Kalau sudah tak ada yang belajar lagi, ya syariatnya habis. Makanya tanda-tanda kiamat nanti orangnya bodoh-bodoh semuanya. Sampai Al-Quran itu akhirnya tulisannya diangkat oleh Allah. Tak guna lagi, tak ada yang nak belajar lah. Tak ada yang nak belajar. Lebih suka baca WhatsApp, sama Facebook, sama Instagram. Tak laku lagi ngaji. Orang sudah hampir tidak percaya dengan keberkahan. Hampir tidak percaya dengan keberkahan. Air yang turun dari langit itu saja Allah sudah menunjukkan itu adalah air yang berkah. Air itu, air putih saja turun dari langit itu ada berkahnya. Apalagi ayat-ayat Al-Quran, apalagi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tak bisa dibandingkan. Jadi ketika ada dua ulama berselisih di Mekah dulu terhadap kelakuan orang-orang ketika hujan deras. Ini zaman dulu lah, mungkin berapa, sekitar mungkin 50 tahunan yang lalu lah gitu, periode Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Jadi zaman dulu tuh kalau di Ka'bah itu, kalau zaman sekarang kayaknya macam tak, wallah alam ya, kalau pas hujan mungkin dijaga polisi kan. Itu ketika hujan orang berebut air di talang Ka'bah. Berebut nak dapatkan airnya kan, pernah mandi dah apa. Kenapa orang-orang rebutan air kayak gitu? Kenapa sih kok berebut? Wong cuma air saja kok. Ini sebagian ada ulama yang tak percaya dengan keberkahan. Sehingga ulama yang percaya keberkahan, bagaimana kita tak percaya? Di Quran sudah ada kok. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah, dan kami turunkan air dari langit, ma'an mubarakan, air yang diberkahi. Satu, air dari langit diberkahi. Sedangkan Ka'bah juga dituduhkan adalah rumah yang diberkahi. Jadi air yang berkah jatuh di rumah yang berkah. Apa tak? Dua keberkahan. Dan di situ ada. Makanya itu air saja itu ada keberkahannya. Ka'bah orang berebut berkah. Ada yang tak percaya, haram-haram. Jadi sekarang apalagi Al-Quran, apalagi
Berarti cuma itikad kita saja yang kurang, itikad kita kurang ataupun lupa. Tapi kalau dengan mantra dukun bukan main yakin dia. Pada dukun komat kan, awas kau jaga, bahaya nih, bahaya. Jadi dia merasakan bahwa mantra dukun itu ada kekuatan dan yakin itu. Siapa yang tak yakin? Kalau ada bom mudah komat kambing babu kata dia, kata celakalah orang ini kena ini mesti. Berarti dia meyakini komat kambingnya dukun tuh macam ada satu kekuatan. Loh, apalagi Al-Quran tidak bisa dibandingkan. Kenapa kita percaya dengan yang negatif tapi kita tidak yakin dengan yang positif? Gitu. Begitu ada sihir, sihir ada berakanya dari setan, dari mantra-mantra, dari jampi-jampi, dari kesirikan. Ketika kita masuk ke ranah Al-Quran, masuk ke ranah hadis-hadis Rasulullah SAW, dari firman-firman Allah, dari sabda-sabda Rasul, kenapa hal seperti itu kok macam tidak ada keyakinan? Justru jauh masakan mantra dukun dibandingkan dengan firman Allah, masakan mantra dukun dibandingkan dengan sabda Rasulullah. Ya jauh, dia nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa kok kadang-kadang kayaknya kok lebih mujarab, lebih kuat yang sana? Karena itikadnya tidak ada. Ketika kita tidak punya itikad, berarti kita meremehkan Al-Quran. Mantra dukun ini Al-Quran, tapi kita merasa ini macam kekuatannya tinggi. Kita di sini apa tidak meremehkan Al-Quran namanya? Tapi tidak dibahasakan saja, tetapi secara aplikasi itu termasuk seperti itu. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang merasa bahwa ada orang yang lebih beruntung, yang orang tersebut diberikan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran, atau hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, imam Al-Quran, tapi dia merasa kok ada orang lain tuh merasa, Masya Allah dia nih pandai ini, dia merasa orang itu kok lebih hebat, itu berarti meremehkan Al-Quran. Karena sebetulnya Al-Quran itu pasti dan wajib di atas, tidak boleh kita merasa bahwa Al-Quran ini kok hebat dia ya, gitu. Bukan kitanya yang hebat, tapi Al-Quran itu yang tidak bisa kita taruh di bawah daripada ilmu-ilmu yang lain. Gak bisa, itu namanya meremehkan Al-Quran. Barang siapa yang diberi Al-Quran dan dia merasa bahwa orang lain itu diberi lebih bagus daripada dia, sesuatu yang lebih bagus daripada yang diberikan kepadanya, maka dia termasuk orang yang meremehkan Al-Quran. Al-Quran ini macam mana? Dari ini firman Allah. Istilahnya Al-Quran ini kalamullah. Masa kalamullah kalah dengan ilmu-ilmu makhluk? Ya tidak bisa. Jadi sebenarnya kita itu butuh satu itikad. Ya, kita kumpul ngaji seperti ini. Yang zahir dapat, yang zahir itu apa? Maklumat secara zahir, hukum apa yang kita dapat, segala macam kita dapat. Tetapi yang sir, yang batin pun dapat, tapi tak nampak. Dan kadang-kadang kita ini tak tahu kenapa kita bisa jadi begini, kenapa kok begini, kok begini, kok begini. Itu istilahnya rahasia daripada semacam duduk di majlis ta'lim. Dulu sahabat tengok, duduk aja dengan Rasulullah seperti ini, duduk. Rasulullah menyampaikan hadis-hadis, Rasulullah dengar, menyampaikan Al-Quran, Rasulullah dengar, sahabat mendengar, sahabat hafalkan. Gitu. Itu secara zahir yang hafal Al-Qurannya, paham tentang mahkamnya, tapi secara batin itu ada transfer yang tidak nampak. Jadi hal-hal yang seperti itu didapatkan di majlis. Nah, tidak didapatkan umpamanya kalau sekedar maklumat saja, tak perlu datang ke majlis pun, cukup tanya ke Ustadz Google, udah cukup. Mau tanya apa, tapi itu hanya maklumat. Sebenarnya unsur-unsur rohaninya ya itu tidak akan didapatkan seperti didapatkan di majlis-majlis. Sebagaimana
para sahabat bertemu hanya dengan bertemu dengan Rasulullah saja, ini sudah dikatakan menjadi punya satu kedudukan tersendiri daripada orang yang tidak bertemu, hidup sezaman dengan Rasulullah. Islam, iman Islam, ya, taat. Tapi yang bertemu dengan Rasulullah dengan tidak bertemu dengan Rasulullah, ini levelnya sudah lain. Hanya bertemu saja, sekali saja ketemu, kemudian umpamanya tak ketemu lagi sampai meninggal, itu levelnya sudah lain dengan yang tidak ketemu sama sekali dengan Rasulullah. Padahal ketika bertemu kalau hanya urusan pada 1 menit, 2 menit, apa yang didapat secara zahir Arab cuma pernah jumpa Rasulullah saja. Tetapi begitu, walaupun hanya 1 menit, katakanlah mau 1 atau 2 menit atau 5 menit, tapi itu ada satu keberkahan yang ditransfer secara ruhaniahnya di situ ada. Nah, makanya contoh di antara seorang Sayyid Tabi'in, pemimpin para tabi'in, Sayyidina Uwais Al-Qarani, itu orang sangat soleh luar biasa. Tapi ketika beliau nih nak ke Madinah, nak ketemu dengan Rasulullah, ya, pas Rasulullah keluar Madinah, akhirnya beliau tidak sempat ketemu Rasulullah sampai wafatnya. Makanya walaupun hidup di zaman Rasulullah, beriman, soleh, tapi predikatnya tetap menjadi tabi'in karena tidak bertemu. Kalau ketemu aja salaman sama Rasul langsung balik, jadi sahabat. Transfernya sudah lain. Umpamanya ketemu cuma assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah. Apa yang didapat secara zahir? Ya cuma salam aja. Tapi kan unsur ruhaniyah itu ada. Ketika pertemuan antara seorang guru dengan seorang murid, itu ada transfer secara ruh, dan itu berangkat. Contoh sekarang wahyu ke Rasulullah macam mana? Itu kan sifatnya, kita bisa sebutkan sifatnya ruhaniyah, kan gitu. Dari malaikat Jibril yang tak nampak membawakan wahyu ke Rasulullah, atau melalui mimpi dan sebagainya, dari Rasulullah kepada sahabat. Nah, jadi yang bentuk-bentuk zahir yang seperti ini, seperti ayat-ayat, hadis-hadis Rasulullah, tetapi di situ ada unsur rohaniyahnya ada. Nah, disitulah apa yang berbedanya duduk di majlis dengan yang tidak duduk di majlis. Bedanya orang yang bertemu dengan guru, gurunya bertemu dengan gurunya, gurunya bertemu dengan gurunya lagi, bertemu dengan gurunya lagi, bertemu dengan sahabat, sahabat bertemu dengan gurunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kabelnya ini nyambung terus. Nah, ini penting. Cuma sekarang kabel ini banyak dibuang sudah. Jadi langsung sambung ke Google Allah. Nah, sekarang tak ada pakai kabel lagi sekarang. Saya Google Allah langsung. Nah, ini masalahnya. Jadi keberkahan doa guru di mana? Ketika guru itu berdoa, Allahumma ja'alna wa ahlana auladan wa dzurriyyatan wa tullabana, dan murid-murid kami min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ketika doa guru itu berdoa, tak masuk di dalamnya. Guru itu didoakan oleh gurunya dulu, dia menjadi orang saleh, didoakan oleh gurunya lagi, dan para sahabat didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Di situ butuh satu i'tiqad. Jadi kalau masalah agama ini bukan hanya sekedar pandai secara maklumat saja. Banyak orang yang pandai tetapi tidak menjadi nur di dalam hatinya. Auzubillah summa na'udzubillah. Cuman kumpulan maklumat ada di kepalanya, cerdas, jenius, apa yang dia tidak tahu. Tetapi ketika tidak menjadi nur, itu akan menjadi, hanya berubah menjadi satu kesombongan yang justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu termasuk makhluknya Allah yang sangat alim. Iblis itu bukan tak alim, ilmunya sangat alim makhluknya Allah Subhanahu. Tapi tidak cukup ilmu itu kalau hanya sekedar di kepala, hanya sekedar dikumpulkan saja di maklumat, tapi dia harus masuk ke dalam hati. Dari mana? Yaitu tadi majlis, doa guru, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita masuk di surah Al-Maidah.
tafsir kita ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi anna muslimun washhad bi annana muslimun. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ketika aku berikan wahyu kepada al-hawariyin, amartuhum ala lisani. Hawariyin ini siapa pengikutnya? Nabi Musa alaihi salam. Namanya hawariyin, ya sahabat lah kalau zaman Rasulullah. Kalau Nabi ini para sahabat. Ini para hawari itu para sahabatnya Nabi Musa. Kalau Rasulullah ini sahabat, para sahabatnya Nabi. Ketika aku wahyukan kepada hawariyin an aminu bi wa bi rasuli, agar kalian beriman kepada aku dan kepada Rasulku. Isa, hawari Isa ya. Itu hawari, itu sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Kami wahyukan agar kalian beriman kepadaku dan kepada Rasulku, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Qalu amanna washhad bi annana muslimun. Maka orang-orang hawari tadi mengatakan kami beriman dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Jadi kata-kata muslim itu sudah juga dipakai oleh hawariyin, pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Kata-kata muslimun bukan cuman apa setelah Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad saja, bahkan umatnya Nabi Musa, hawariyin ketika ditanya, disuruh oleh Allah, berimanlah kalian kepada aku dan kepada Rasulku, yaitu Nabi Isa. Kata mereka, kami beriman dan saksilah sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Kemudian idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Dan ingatlah ketika al-hawariyun berkata, wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, mau menurunkan atau bisa menurunkan bagi kami ma'idatan minas sama. Ma'idah ini hidangan, ini ada meja sama makanannya full, itu namanya ma'idah. Nah, ini meja makan dengan makanannya tuh. Jadi al-hawariyin
berkata kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, bisakah Allah atau Tuhanmu, maukah Allah atau bisakah Allah menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Qala taqullah. Kemudian Nabi Isa menjawab, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Minta kok nyeleneh-nyeleneh sih? In kuntum mu'minin, jika kalian ini benar-benar orang-orang yang beriman. Setelah itu Hawari masih jawab lagi, diingatin sama Nabi Isa, takutlah sama Allah. Maksud ngapain maksud ini? Kok minta yang macam-macam kayak gitu? Mereka menjawab lagi, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Mereka menjawab, kami ingin nak makan dari hidangan tersebut, kami nak makan dari hidangan dari langit tersebut, makanya kami minta. Wa tatma'inna qulubuna, dan agar hati kami ini tenang. Maksudnya kami ini minta apa, kami nak makan hidangan itu supaya hati kami ini tenang. Kata Hawariyin, wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasrin, dan kami tahu bahwa engkau waqad sadaqtana, engkau telah membenarkan kami. Maksudnya supaya nih kami ini yakin betul kalau engkau ini nabi, gitu loh maksudnya. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan menjadi saksi dari maidah tersebut. Jadi istilahnya biar kami ini pokoknya mantap kali lah. Kalau memang tuh tahu-tahu aduh hidangan turun langsung dari langit, berarti kami ini mantap lah pokoknya dah, yakin lah pokoknya atas kenabian. Akhirnya karena kaumnya tadi minta betul-betul sama Nabi Isa, kemudian maka Nabi Isa ya mengabulkanlah Nabi Isa doa. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hanya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, takunu lana aidan, yang hari diturunkannya hidangan tersebut akan menjadi hari raya bagi kami yang kami agungkan, dan kami berbahagia di hari tersebut. Di awalina wa akhirina, yaitu bagi orang yang awal kami dan orang yang akhir kami. Maksudnya dengan di orang-orang yang setelah ini pun hari itu menjadi hari raya. Nah, dari yang orang-orang yang sekarang dan nanti orang-orang yang akhir setelah kami. Wa ayatan minki, jadi itu akan menjadi bukti dari engkau ya Allah atas kekuasaanmu dan kenabianku, kata Nabi Isa. Jadi supaya ini menunjukkan kepada manusia ini akan kekuasaanmu dan akan kenabianku, kata Nabi Isa, biar mereka ini percaya kalau aku ini nabimu ya Allah. Doa minta Nabi Isa seperti itu. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan rezekilah, berilah kami rezeki. Maksudnya itu berikanlah kepada kami hidangan itu, wa anta khairur raziqin, dan kau adalah sebagus-bagus pemberi rezeki. Kemudian Allah menjawab doanya Nabi Isa, qala Allah inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa
inni u'adzibu 'adzaban la u'adzibu adam minal alamin. Kemudian Allah menjawab, inni munazziluha 'alaikum, sungguh aku akan menurunkan hidangan tersebut bagi kalian. Faman yakfur ba'du minkum, maka barang siapa yang kafir setelah turunnya hidangan tersebut, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin, maka sungguh aku akan mensiksa dia dengan siksaan yang tidak pernah aku siksa seseorang pun dengan siksa tersebut, orang di seluruh alam. Tapi ingat, nanti ketika hidangan itu turun, maka siapa saja yang tetap kafir akan aku siksa, yang mana tidak ada pernah orang yang aku siksa seperti itu di seluruh alam. Saking mintanya tidak keterlaluan, mintanya tidak. Fanazalat al-malaikatu biha minas sama, kemudian ada malaikat turun dari langit membawa hidangan tersebut. Turun, ini betul-betul hidangan dari langit, kayak cerita fiksi, kayak cerita hayal. Tidak, itu betul-betul terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Malaikat turun bawa hidangan dari langit yang diminta oleh Hawariyin tadi. Fanazalatil malaikatu biha minas sama 'alaiha sabatu arghifatin wa sabatu ahwatin fa'akalu min hatta syabi'u. Maka di dalam hidangan tersebut ada 7 potong roti dan 7 ahwat. Ahwatnya pakai ikan. Wallah alam. Kalau jamak hud berarti ikan. Jadi dan isinya di antaranya ada 7 potong roti, kemudian 7, wallah alam, ahwat ini kalau artinya hud itu berarti ikan, tapi nanti dipastikan lagi. Fa'akalu min hatta sabi'u, kemudian mereka sebanyak itu makan semua dan kenyang semua. Jadi roti ini roti berkah, di 7 tetapi semuanya bisa kenyang. Berkahnya itu, jadi banyak, semuanya makan, semuanya kenyang, semuanya. Jadi itu betul-betul dari langit. Qala Ibnu Abbas fi hadisin unzilatil ma'idatu minas sama' khubzan wa lahman. Nah, ini menurut hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas betul bahwa diturunkanlah hidangan dari langit tersebut berupa khubzan, yaitu roti, wa lahman dan daging. Nah, betul. Lahman dan daging ada. Fa umiru alla yakunu wa la yadakhiru liqad. Dan para hawariyin tadi diperintahkan jangan berkhianat. Maksudnya begini loh, jangan korupsi. Nah, ini ada 7 roti, 7 daging. Maksudnya jangan korupsi, jangan khianat. Tengok subhanallah, namanya korupsi ini memang zaman dahulu sampai zaman sekarang. Sampai apa namanya nih, makanan hidangan yang dari langit yang Allah turunkan langsung pun itu dikorupsi. Jadi para koruptor ini keturunan siapa sebetulnya? Ini saking maraknya para koruptor sampai fa'umiru alla yakhunu wa la yatakhiru. Lihat, ini zaman dulu kali ribuan tahun yang lalu sudah. Dan mereka itu diperintahkan jangan khianat, jangan korupsi, kemudian jangan menimbun. Sekarang dua-duanya diambil, dah korupsi, ditimbun duitmu. Apa tak melanggar luar biasa. Hah?
Jangan menimbun untuk besok. Dah pokoknya kalian makan sekarang, tak usah pakai sembunyi-sembunyi. Ada ambil 1, gitu kan? Diambil 7, kok ini tinggal 6. Bagi-bagi orang, tanya dikucik dia 1. Ini namanya koruptor, korupsi dia. Nak dapat paling banyak. Jadi syaratnya kau makan untuk hari ini saja, tak boleh nyimpan untuk besok. Dikorupsi, ambil 1, ini untuk besok lah. Kan itu namanya kan orang congok, rakus. Itulah makanya nimbun-nimbun duit banyak-banyak, simpan di bank, di mana, di apa peti besi itu apa namanya, berangkasnya. Itulah gambaran dari seperti ini. Sudahlah khianat, disimpan untuk besok itu besok. Nah, tak boleh. Syaratnya gitu sudah. Pokoknya tak usah curang, sudah makan semuanya sama rata, makan semuanya. Jangan kau mentang-mentang ketua dia kau ambil paling banyak, kau sembunyikan. Turun 7, yang 2 sembunyikan, 5 untuk anak buah. Nah itu dekhain. Kalau ya dah makan sekarang, selesaikan. Pokonu wa dakharu. Dan mereka ternyata berkhianat, mereka korupsi, dan mereka nyimpan untuk besok. Tak tahan, sedap betul nih. Akhirnya ngambil, sembunyikan untuk besok. Yang kawan-kawan dia makan cuma untuk hari ini. Itu otak korupsi kan, otak koruptor namanya kan. Itulah otak koruptor. Memang subhanallah. Naudzubillah subhanallah. Jangan mewarisi sifat-sifat kayak gitu. Kita warisi sifatnya Nabi Isa alaihissalam. Kita warisi sifatnya Rasulullah SAW. Karakter-karakter yang bagus. Jangan mewarisi sifat-sifatnya Bani Israel. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah subhanallah. Wadakaru warafa'u famusihu kiradatan wa khanazir. Akhirnya karena mereka berkhianat, dibilang jangan curang dia curang, dibilang jangan nyimpan dia nyimpan, ya akhirnya mereka dirubah menjadi kiradah wal khanazir, menjadi monyet dan babi. Jadi umatnya Nabi Isa alaihissalam yang pada waktu itu minta hidangan dari langit, kemudian setelah dikasih mereka khianat, ya itu Allah rubah mereka jadi monyet dan babi. Parah kan? Cuman ini permintaan mereka. Permintaan mereka seperti ini. Jadi minta itu tahu saya yang aneh-aneh. Cuman mohon maaf. Kadang-kadang ini kan doa di dalam Al-Quran, ya kan? Cuma kadang ada sebagian orang menjadikan doa ini untuk doa semacam habis sholat. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Memang ini doa dari Al-Quran, tetapi ini kan doa yang apa istilahnya, yang justru menyebabkan Allah jadi murka karena mintanya terlalu aneh. Akhirnya mereka kafir, mereka dirubah jadi babi dan monyet. Jadi doa ini aslinya kan berangkat dari umatnya Nabi Isa tadi, yang mereka yang minta yang aneh-aneh. Jadi maksud saya doa ini ya memang sih dari Al-Quran, tetapi apa namanya, ini bukan yang apa kita ini layak untuk kita berdoa seperti itu gitu loh. Karena ini saja doa ini dikomplain sama Nabi Isa alaihissalam, ngapain kamu minta, takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau nak minta lancarkan rezeki, pakai doa-doa yang lain, ya. Doa Al-Quran di Al-Quran itu banyak. Nak bilang nak tabaruk, doa di dalam Al-Quran banyak, tapi kalau doa ini justru
dari doa inilah yang kemudian menjadikan Allah murka, kemudian Allah merubah para pengikutnya Nabi Isa tadi yang khianat menjadi hewan, monyet dan babi. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa bin Maryam. Maksudnya ini nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada orang-orang, kepada manusia, anittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, ambillah kalian, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah nih tanya besok kepada Nabi Isa, Isa, apakah engkau dulu bilang ke manusia, wahai manusia, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Oh gitu. Karena prakteknya ya ada kaum yang menjadikan Nabi Isa dan ibunya menjadi dua-duanya ini dianggap Tuhan. Besok di akhirat Allah akan tanya, kamu nyuruh ya, kamu minta ya, agar kamu dan ibumu dianggap dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, maka tidak mungkin bagiku aku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku, bukan suatu kebenaran. Aku tak mungkin mengatakan sesuatu yang bukan kebenaran. In kuntu qultu faqad alimta, kalaulah memang aku dulu di dunia itu mengatakan itu, engkau sudah tahu ya Allah. Maksudnya apa? Aku tak ada nyuruh kaumku menjadikan aku dan ibuku ini Tuhan, tak, sama sekali. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang bukan kebenaran. Aku yang mengaku kebenaran. Kalaupun memang aku mengatakannya ya Allah, engkau tentu sudah tahu. In kuntu qultu faqad alimtah. Kalau aku memang mengatakan itu, maka sungguh kau mesti sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku, yang aku sembunyikan engkau tahu. Wa la a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu ya Allah, yang kau sembunyikan ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui segala yang gaib. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.